Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kalian berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Kemarin kita belajar akidah akhlak dengan subbab yang pertama bekerja keras dan yang kedua kreatif. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi produktif. Materi produktif kemarin masih berkaitan dengan materi yang kemarin ya, materi kreatif. Nah, apa sih pengertian produktif itu sendiri? Produktif adalah menghasilkan sesuatu yang baru. Apa Bu contohnya? Contoh dari produktif itu bisa misalnya kita itu mempunyai keahlian dalam handmade atau kerajinan tangan. Nah, kita membuat gantungan kunci atau sejenis kerajinan tangan yang terbuat dari kain flanel. Nah, dari usaha kita itu bisa kita jual. Nah, itu bisa dikatakan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, apa toh landasan dari produktif? Landasannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin syu'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Dalilnya ini. Kemudian ciri-ciri orang produktif. Nah, yang pertama yaitu perilakunya terarah. Kenapa kok orang yang produktif itu perilakunya terarah? Karena ia mempunyai kesibukan. Yang kedua, hidupnya berkecukupan. Misalnya dia produktif membuat gantungan kunci atau membuat handmade. Nah, dia kan bisa menjualnya. Itu dia bisa membantu kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, orang yang produktif itu biasanya memiliki bakat. Nah, bakat itu bisa kita latih atau bisa kita biasakan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membiasakan diri untuk menjadi produktif. Nah, produktif itu bisa dilatih ya anak-anak. Misalnya, gemar berlatih. Ketika seseorang itu misalnya suka membuat kerajinan. Nah, kalau kita tidak ulet atau telaten berlatih, pasti kita juga akan kesulitan untuk mengembangkan keproduktivitasan tersebut. Yang kedua, tekun dan ulet. Nah, maksudnya tekun dan ulet itu bagaimana? Ketika kita mempunyai suatu keahlian, kita diharuskan untuk ulet, tekun dalam mengembangkannya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu optimis. Apa toh optimis? Optimis itu bisa dikatakan percaya diri atau kita selalu berprasangka baik kalau kita bisa lebih tinggi atau bisa lebih sukses. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini sangat penting ya dalam semua kegiatan. Kalau kita mempunyai tanggung jawab, itu kita pasti merasa terdorong. Nah, misalnya kita mempunyai usaha membuat gantungan kunci. Kalau kita kan pasti dituntut untuk membuat kreativitas dan produk yang baru. Nah, yang selanjutnya yaitu apa toh dampak positif dari mempunyai sikap produktif. Dampak positifnya yang pertama yaitu bisa menghasilkan uang. Nah, dengan mempunyai keahlian atau produktif, kita bisa menghasilkan uang. Kita bisa menjual apa yang kita buat tadi. Yang kedua, mandiri. Kita akan lebih menjadi seseorang yang mandiri dan lebih mempunyai keahlian. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Jika kita mengembangkan usaha kita, pasti kita tidak hanya
sendiri, tetapi kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan yang terakhir yaitu bisa diandalkan. Nah, dalil dari perintah produktif itu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, sama dengan yang kreatif kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, selanjutnya yaitu poin yang terakhir, inovatif. Apa sih inovatif itu? Inovatif yaitu memperbaharui atau meningkatkan. Apa atau memperbaharui atau meningkatkan itu? Nah, misalnya kita sudah punya usaha, ya tadi kan kita contohnya kita mempunyai usaha handmade dari kerajinan tangan membuat gantungan kunci. Nah, kita itu bisa meningkatkan produk kita dengan membuat produk-produk yang lebih baru atau mengembangkan dari usaha kita tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang inovatif. Itu ada 4. Yang pertama yaitu selalu berkreasi. Kita dituntut untuk selalu berkreasi supaya apa toh? Produk yang kita pasarkan itu selalu laku untuk terjual. Nah, yang kedua, memanfaatkan waktu luang. Orang yang mempunyai sikap inovatif itu pasti selalu memanfaatkan waktu luang untuk berkreasi. Yang ketiga, banyak ide. Dan yang keempat, suka berinovatif. Nah, bagaimana toh Bu caranya membiasakan untuk menjadi inovatif? Itu hampir sama ya dengan yang tadi, yaitu yang pertama gemar berlatih, yang kedua tidak mudah menyerah, dan yang ketiga saling menjalin interaksi, dan yang terakhir yaitu dampak positif dari inovatif. Yang pertama itu penuh semangat atau tidak mudah menyerah. Ketika kita ingin meningkatkan suatu produk kita atau membuatnya lebih menarik, itu pasti kita akan semangat. Yang kedua, hidupnya bermanfaat. Bermanfaat di sini bermanfaatnya bagaimana? Kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Kita bisa menciptakan produk yang mungkin itu dibutuhkan untuk orang lain. Nah, yang terakhir yaitu memberi inspirasi kepada orang lain untuk seperti kita atau menjadi produktif, inovatif, dan tidak mudah menyerah. Mungkin cukup sekian ya materi pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.